Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga mengancam sektor pangan. Setelah Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan coronavirus menjadi pandemi pada 11 Maret 2020 lalu, seluruh negara berlomba mengamankan ketahanan pangan agar mampu menghadapi masa krisis di tengah pandemi dan setelah pandemi berakhir. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berperan dalam menjamin kelancaran pasokan pangan serta distribusinya di tanah air. Melalui Satgas Pangan, Korps Bayangkara memetakan secara detail daerah yang mengalami defisit dan surplus komoditas bahan pangan. Di masa pandemi COVID-19 ini, secara umum sih ketersediaan pangan itu cukup aman. Saya cerita tentang beras dulu. Beras ini sekarang mulai dari awal bulan kemarin kita sudah panen kan, panen besar. Dan panen ini cukup membantu ketersediaan beras di seluruh Nusantara. Nah, kami di sini Satgas Pangan ini melakukan koordinasi, kolaborasi, kerjasama dengan kementerian terkait dan lembaga terkait untuk pemerataan ini. Jadi kebutuhan yang defisit tadi itu yang dari surplus digeser. Nah, kami memantau ini, mengawasi, mendorong agar ini bisa tersuplai di tempat yang defisit. Tindakan tegas pun dilakukan terhadap para pelaku kecurangan. Ada beberapa pelanggaran, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi itu, tiba-tiba menaikkan harga, terus kita panggil, kita sempat lakukan interogasi, pemeriksaan. Kenapa diperiksa? Kenapa dinaikkan harga? Waktu pada pemeriksaan itu ya wajar memperoleh untung dalam waktu sekejap. Tapi sekedar pertama kita berikan peringatan, teguran. Tapi kalau diulangi lagi akan kita lakukan tindakan hukum. Tak dipungkiri, pada masa pandemi ini distribusi sejumlah bahan pokok ke wilayah Indonesia Timur sempat mengalami kendala. Hal ini pula lah yang sempat menyebabkan harga bahan pangan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi. Saya kemarin koordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Laut di Kemenhub itu agar tol laut ini bisa dimanfaatkan. Apabila misalnya tol laut ini sudah maksimal digunakan dan masih tetap membutuhkan armada yang lain, masih ada perusahaan-perusahaan yang lain yang bekerja sama dengan program tol laut. Jadi saya pikir pemerintah sangat mengantisipasi agar semua pasokan bahan makanan, baik itu wilayah timur, wilayah tengah, wilayah barat, itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Satgas Pangan Polri pun sudah memastikan pendistribusian bahan kebutuhan pokok ke Indonesia bagian timur telah berjalan normal. Terlebih lagi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri dalam masa pandemi, Satgas Pangan Polri pun kerap turun ke lapangan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga pangan di pasar retail. Kalau data yang ada pada kami, dan ini kami verifikasi setiap hari kan dengan kawan-kawan petugas Satgas Pangan yang ada di lapangan. Itu untuk komoditi penting itu seperti beras, seperti minyak, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lain itu cukup aman pasokannya, ya. Bahkan dari data yang kita punya dari hasil panen yang sekarang ini, kita untuk sampai dengan akhir Lebaran, sampai dengan bulan Juni atau bulan Juli, kita masih memiliki stok untuk beras yang cukup aman, yang cukup baik. Gitu. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya para personel Polri disibukkan dengan pengaturan jalur mudik. Namun, pada masa pandemi ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona yang melarang masyarakat untuk mudik. Demi memastikan aturan tersebut ditegakkan, pemerintah menugaskan Polri untuk melakukan penyekatan pada titik-titik yang menjadi akses warga untuk keluar kota. Korps Lalu Lintas pun terus bergerak di lapangan. Keseriusan Korps Bayangkara juga dibuktikan dengan menggelar operasi ketupat selama 38 hari sejak 24 April lalu. Lebih dari 2.000 titik pos pemantauan dan pelayanan didirikan agar dapat menghalau masyarakat yang masih nekat mudik. Bagi masyarakat yang masih membandel, diminta putar balik. Ketika harusnya dilancarkan dan polisi melakukan penyekatan, putar balik, tegas nggak? Tegas.
Kita selalu kepengennya ada suatu hal-hal yang ada suatu tindakan. Ini suatu hal yang menurut saya menyadar. Karena ini permasalahan kemanusiaan. Ini masalah-masalah humanisme. Bukan sekedar masalah-masalah boleh dan tidak boleh. Karena hukum ini peradaban. Seberapa beradabnya kita ini paham atas konsensus dan kesepakatan yang kita bangun. Kalau sudah dikatakan ini jangan, nekat, masih disekat suruh balik, masih nekat lagi. Ini kan kita mengatakan ini bagaimana? Di tengah larangan mudik, jajaran kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 202 unit kendaraan yang diduga dijadikan travel gelap. Sanksi tilang pun akhirnya diberikan kepada para pengemudi yang masih membandel tersebut. Para petugas kepolisian pun sudah berusaha semaksimal dengan cara-cara mulai menjaga patroli, penyekatan, pengaturan, bahkan memberikan efek sosial, difoto, diviralkan. Sekarang pertanyaannya, kita punya rasa malu nggak? Punya harga diri nggak? Kita bangsa terdidik nggak? Kita bangsa beradab tidak? Kalau kita katakan iya, mari lakukan. Kalau pertanyaan begini, kita tadi saya katakan, kita selalu ancaman hukum, tidak begini. Bukan itu maksud saya. Kita ini kan permasalahannya bukan pada pelanggaran lalu lintasnya sebetulnya, tapi pada kemanusiaan. Ini masalahnya kan karena ada COVID. Tahu nggak COVID ini berbahaya? Tahu nggak kalau ini berdampak luas? Tahu nggak seluruh dunia terkena? Pasti semua tahu. Tapi saya kan nggak dihukum, nggak dilanggar. Itu yang namanya menurut saya, ini jangan merusak peradaban. Ini masalah kemanusiaan. Kita ini sayang sama diri kita dan sayang orang yang kita kunjungi. Orang-orang yang kita cinta ini bisa terdampak. Apakah kita juga yakin tidak tertular? Apakah kita yakin juga tidak menularkan? Ini yang harus kita sadari. Ini masalah kemanusiaan. Ini masalah kesadaran. Ini tanggung jawab. Ya, masyarakat menjadi pemeran utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Menurut kebijakan publik, langkah tegas Polri jelas diperlukan agar upaya yang dilakukan dapat berhasil. Penularan virus corona biar tidak kena kita semuanya. Mohon Bapak Ibu kesadarannya ditaati, ini untuk kita semua. Saya tidak setuju kalau orang karena kesalahan ini lalu ditangkap. Nggak bisa, mau taruh penjara mana? Jadi yang paling mudah adalah denda. Nah, gage aja peraturan ganjil genap kan dendanya 500.000. Ini ya harusnya lebih mahal karena menyangkut nyawa. 1 juta, 2 juta tentukan saja. Begini, Polri alat penegak hukum. Ya. Jadi dia harus memberikan kepada orang yang punya atau lembaga yang punya kewenangan terhadap peraturan itu. Kalau misalnya gini, ini ada diatur misalnya berlaku sejak tanggal diundangkan, kan gitu peraturannya. Nah, saya bilang itu tidak diatur mau berapa sosialisasi berapa. Ini dalam emergency ini sosialisasi nggak disiahkan dilakukan selama 2 tahun enggak. Kalau biasanya kan pernah 2 tahun. Jadi sekarang Polri harus menyarankan dengan tegas, Pak, ini supaya bisa berjalan, Bapak harus segera tindakan sekarang. Entah siapa Kapolri kayak Wakapolri itu siapa. Kalau tidak, saya tidak bertanggung jawab. Harus begitu tegas. Nggak bisa. Karena dan tentu Kapolri harus bicara dengan Presiden. Presiden menetapkan, ya begitu berlaku berjalan, Bapak harus menindak, bicara ke Pak Kapolri. Jadi Pak Kapolri bilang, kalau Menteri bilang, Pak kasih ini saja, tidak Pak, perintah Presiden harus menanyakan. Gitu saja. Ini darurat soalnya kan, pakai perpu segala. Presiden adalah panglima tertinggi. Berbekal spirit Saulus Populi Suprema Lex Esto bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, Polri bertekad untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di tengah merebaknya pandemi ini. Sepanjang vaksinnya belum ditemukan, kita harus siap hidup berdampingan dengan virus ini. Itu guru kita di dalam membangun sistem kekebalan tubuh kita. Tetap di rumah, tenang, pemerintah sudah bekerja untuk mempersiapkan semuanya. Banggalah kalau tertib, banggalah kalau mengikuti peraturan pemerintah, bukan bangga kalau melanggar. Jalan hidup, dan kita harus optimis bahwa dengan berpikir positif, perilaku hidup sehat, memperdomani protokol kesehatan,
ya kita tidak akan mati kalau belum waktunya. Dan banggalah kalau tertib. Mari kita jadi patriot bangsa ini dengan baik. Polri dituntut untuk terus melakukan edukasi dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah yang berlaku. Polri dituntut untuk terus melakukan pengawasan di lapangan. Polri dituntut untuk terus menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri telah mengeluarkan maklumat. Ini larangan pemerintah, tidak mudik untuk sementara. Polri minta apa? Polri hanya meminta agar Anda selalu mengikuti serta mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku, agar pandemi ini dapat cepat pergi dari tanah air. Terima kasih Anda telah menyaksikan Polri Promoter yang dipersembahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.